Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Energi Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Hatta Kainan SH. Beliau ini adalah anggota Dewan Provinsi Sulawesi Barat, dan rencananya mau masuk ke DPD RI. Bisa menceritakan sedikit kenapa harus kita naik kelas untuk DPD RI, Pak? Ya tentu motivasi untuk kemudian, dan ya alhamdulillah hari ini kami sudah lolos verifikasi, tinggal melakukan proses pendaftaran nanti di tanggal 1 bulan 5 pendaftaran calon. Tentu motivasinya ya tak lain, kalau bicara DPD ya tentu DPD ini adalah organ perwakilan yang tentunya membawakan aspirasi daerah, dan kenapa kemudian harus memilih untuk naik kelas itu karena memang kita menganggap bahwa Sulbar butuh dibunyikan di Senayan, butuh dibunyikan di pusat, karena kita melihat Sulbar ini sangat sangat butuh supporting dari pusat terkait tentang bagaimana menjalankan proses pembangunan, termasuk soal bagaimana dana transfer kita, karena terus terang kalau hasil data terakhir dana transfer kita itu masih mendominasi APBD, ada sekitar 80%. 80% kita itu diwarnai oleh dana transfer pusat, karena hanya 20% lebih itu dari pendapatan asli daerah kita, sehingga tentu dibutuhkan bunyian dan pressure terkait tentang atensi pusat ke Sulbar seperti itu, Dan tentu DPD ya punya ruangnya di mana walaupun kalau bicara kewenangan mereka tidak membahas APBN, tapi rancangan APBN itu di-share dulu ke DPD, di-share dulu ke DPD, kemudian ya proses pelaksanaan APBN juga DPD punya ruang untuk melakukan pengawasan. Itu strategisnya. Ya strategis lain ya menyangkut soal rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Daerah itu DPD wajib di situ untuk kemudian tampil untuk apakah dia mengusulkan ataukah menyetujui rancangan undang-undang. Karena ada rapat bipatri di situ antara pemerintah, DPR dan DPD. Itu kalau RUU yang menyangkut tentang persoalan daerah, otonomi daerah. Itu yang barangkali hal terkait tentang apa sih yang dilakukan. Karena terkadang orang bertanya DPD itu apa? Apa bedanya DPR? Ya DPD menyangkut daerah. Persoalan air ini soal bagaimana kemudian intervensi Kementerian PU terkait tentang proyek balai rehab di Panggul Pantai yang memang bukan kewenangan daerah. Kemudian soal efek banjir, efek banjir yang menjadi domain tidak bisa intervensi oleh APBD kabupaten, ya tentu dengan suara anggota DPD itu bisa dibunyikan, sehingga tentu kita berharap kekuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPD itu yang digunakan untuk kemudian melakukan push ataupun loncatan pressure, bagaimana kemudian pusat ini punya perhatian lah kepada Sulbar seperti itu. Sebenarnya jembatan mewakili Sulbar itu sangat bisa jalan ke sana apabila kita bisa duduk, ya Pak. Ya tentu dengan kemampuan, ya tentu kita kan namanya politisi ada tracking, ada pengalaman lah. Tidak mungkin kemudian kita menjadikan Senayan ini sebagai panggung uji coba. Alhamdulillah sebelum jadi perwakilan DPRD memuju di DPRD Sulbar, ya saya ini kan lawyer dulu sebelumnya, tentu hal-hal yang berkaitan dengan persoalan publik ya tentu kita tidak asing lah, tidak asing. Itulah modal saya secara personality untuk kemudian berani bertarung, karena hakikat kita yang namanya politisi itu ya harus berteriak, harus bunyi. Ngapain juga kita jadi politisi hanya diam saja seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan terpilihnya Bapak
banyak lapangan pekerjaan di Sulbar. Potensi kita luar biasa, Mas. Langsung soal perikanan, kemudian kehutanan. Kita punya hutan yang sangat luar biasa. Hutan ini kalau kemudian dibuat konsep pengelolaan hutan untuk mendapatkan hal yang ekonomis, itu bisa dilakukan, namanya tanaman agroforestry. Nah, itu kan harusnya itu yang dikencangkan karena hutan kita kan luar biasa. Tanpa merusak ekosistem hutan, itu kita bisa memanfaatkan itu, dan tentu itu kita berharap pemerintah mendesain sebuah program. Itu satu. Kedua juga soal perikanan. Kita punya garis pantai sangat panjang, itu paling sekitar 700-an kilometer panjang. Itu kan sangat luas lah untuk melakukan penetrasi untuk menaikkan income masyarakat. Termasuk juga soal coklat hari ini. Coklat dulu kita pernah merajai, masuk komoditas yang merajai di Sulawesi Barat, tapi karena adanya penyakit, kemudian ada proses perubahan kultur bibit coklat itu, sehingga kemudian coklat ini tidak tahan penyakit. Tapi kalau kemudian pemerintah pusat melakukan atensi serius, konkret di situ, pasti ada obatnya, pasti ada solusinya. Karena coklat ini bagi saya ya masih bisa lah untuk kemudian dihidupkan kembali, karena kita punya sejarah dan masyarakat kita sudah pernah kemudian merasakan efek harga coklat. Apalagi coklat ini kan kalau sekarang harganya itu kan main di sekitar angka 35.000 rupiah per kilo. Itu sangat ekonomis ketimbang barangkali komoditas lain yang barangkali kalau bukan coklat, kalau kita di Mamuju Mamasa ini misalnya coklat kopi itu tidak akan mengangkat income masyarakat. Jadi kita mencari komoditas yang memang betul-betul bisa menaikkan income masyarakat dan tentu akan berpengaruh terhadap daya beli. Kayak daya beli meningkat, otomatis ekonomi bagus. Tapi kalau daya beli menurun, itu akan membuat putaran ekonomi melambat. Karena nggak ada sumber pendapatan. Nah, inilah yang coba kemudian ya harusnya pemerintah pusat berpikir soal itu, bagaimana menciptakan peluang-peluang ekonomis untuk menaikkan income masyarakat dalam proses mengolah sumber daya alam yang ada di Sulawesi Barat seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak nih penjelasannya tentang Sulbar itu sangat kaya dengan alamnya, dan hasilnya juga sebenarnya kalau diolah dengan baik dan tepat sasarannya akan luar biasa Sulbar ini. Terus rencananya kan ada ibu kota negara ya kan di IKN itu. Sulbar itu kan sangat dekat sekali Pak. Sangat dekat. Ya. Terus kalau misalnya Bapak terpilih dari DPD RI, ya kan? Terus apa sih yang bisa kita sumbang ide untuk pemerintah Sulbar atau pusat? Tentu kota lain kita hanya bisa menjual kekayaan sumber daya alam kita yang ada di sini. Bentang alam kita luar biasa. Kita berharap ada supporting dan proses action untuk kemudian mengolah bentang alam yang luar biasa ini. Nah, itu yang kita harapkan dari pemerintah pusat. Karena kalau kita berharap dari anggaran pemerintah daerah, itu mungkin tidak akan dapat untuk menaikkan membuat Sulbar ini menjadi primadona. Salah satu hal ya itu harus ada seperti pusat, dan tentu kita juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi harus membangun sebuah kesepakatan. Ada sinkronisasi program, mana program yang memang harus dikeroyok, mana memang program yang memang jalan sendiri untuk masing-masing kabupaten yang memang berbeda karakteristiknya. Tapi memang harus ada program kolaborasi, ada program sinkronisasi, sehingga itu bisa terjawab. Bisa terjawab dengan kolaborasi tadi. Apalagi kalau pusat kemudian melirik itu, kan kita dianggap siap, ya itu luar biasa. Intinya kita Sulbar ini butuh asupan dari pemerintah pusat lah. Karena ya porsi fiskal, lagi-lagi saya katakan indeks kemandirian fiskal kita ini masih sangat rendah, masih sangat tergantung lah dengan pusat. Karena PAD kita itu hanya sekitar tadi tuh 28% dari total APBD. Kalau total APBD. Jadi sekian persennya itu dari pusat. Iya, transfer pusat. Gitu. Ya.
Luar biasa. Terus gini Pak, baca di berita Bapak membuat satu event olahraga di Wono ya? Iya, Wono ya. Next berikutnya kemana lagi nih Pak? Kita mau buka event apa lagi? Mini Soldier ini yang kedua di Wono. Oh, yang kedua. Dulu kami adakan beberapa bulan yang lalu itu di Mamuju, di Kali Mamuju, memanfaatkan teman-teman itu memanfaatkan lahan bekas banjir yang tadinya kebun itu menjadi lapangan bola. Dan gitu. Mini Soldier hakikatnya sebenarnya ini adalah memanfaatkan lapangan yang kecil, tapi bisa bermain bola. Ini hakikat dari Mini Soldier. Dan itu di alam terbuka. Itulah pembeda dengan futsal. Kalau futsal kan kita di ruangan yang memang tertutup, kemudian ada atapnya. Kalau ini memang terbuka, tapi memang ukuran lapangan itu sangat kecil dan jumlah pemain juga kecil. Dan alhamdulillah kemarin animo masyarakat luar biasa dan dihadiri sendiri oleh Ketua Askap PSSI Sulbar dalam proses pembukaannya, dan ini akan berlangsung sampai bulan Ramadan dan itu berlangsung. Kalau bulan Ramadan pertandingannya hanya satu pertandingan saja. Satu. Nah, kalau terlalu siang pasti akan jadi ambil menjelang puasa pada ngabuburit. Iya, karena dia 1 kali 20 menit. 1 kali 20 menit. Jadi mungkin berlangsung mulai jam 5 lewat ya, itu kemudian berakhir sebelum buka puasa. Ya. Terus pesan kesan untuk memilih Bapak di 2024 itu Pak, coba untuk teman-teman podcast atau seluruh Indonesia di channel YouTube itu. Ya, saya berharap tentu sebelum memilih saya, kenali juga saya seperti apa. Karena tentu tracking dan latar belakang itu penting untuk kemudian kita memilih, dan tentu kita berharap pemilih memberikan suaranya kepada saya. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa dukungan publik, dukungan masyarakat sangat penting bagi keterpilihan saya secara pribadi. Walaupun saya punya visi misi yang barangkali bagus didengar, tapi kalau masyarakat tidak mendukung, publik tidak mendukung, ya tidak ada guna juga. Sehingga kita berharap bahwa pemilih bisa mengenali saya dulu seperti apa Pak Takainang, sehingga kemudian ya semoga pemilihnya jatuh cinta kepada saya seperti itu. Amin. Sehingga bisa memilih, karena kita berharap juga pemilih ini ya kritis dan kritis, punya pikiran yang panjang dan memang seksama dalam memilih calon. Karena namanya kita politisi ini ya wakil masyarakat. Konsekuensi dari politisi itu ya siap mengurusi masyarakat. Kemudian siap berteriak, bersuara, kemudian memberikan konsep bagi proses berjalannya arah pembangunan seperti itu. Tapi jangan sampai Pak sudah terpilih dan jadi DPD RI di Senayan terus Pak, nggak Pak keluar. Salah, saya tidak akan seperti itu Pak. Siap. Bagi saya ya di Jakarta tidak asing lah, kita sudah sering-sering ke Jakarta. Artinya kalau beda barangkali kalau kita tidak pernah sama sekali rasakan asumsi Jakarta, barangkali kayak naga Jakarta. Karena kita harus membuktikan bahwa tidak selamanya barangkali perwakilan DPD itu mau kongko di Jakarta. Karena intinya itu sebenarnya kalau kita menjadi perwakilan daerah, ya bagaimana sering-sering kita ke bawah, berdiskusi, adu konsep dengan masyarakat, sehingga ada sesuatu hal yang kita dapatkan, ada fakta yang kita dapatkan yang kemudian tidak akan teriakan di Senayan. Seperti itu. Luar biasa sudah hadir di EDG Podcast Pak. Makasih banyak atas waktunya juga. Setidaknya ini bagian dari cara saya untuk menyampaikan pesan. Kenapa kemudian harus maju dan untuk apa maju seperti itu. Benar-benar. Oke, terima kasih banyak sudah datang di EDG Podcast Pak. Kali ini kita bincang tentang politik ya kan untuk 2024 terpilih jadi amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.